Gimana? Suara Bapak terdengar? Pak. Dengar, Pak. Iya, terima kasih, maaf ya. Terima kasih sudah mengingatkan Bapak. Nah, hmm. Bapak ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pada kesempatan ini, pagi hari yang cerah ini, kita kembali masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pagi ini kita akan membahas materi surat dinas dan surat pribadi. Adapun bahan-bahan materinya sudah Bapak kirim ke Google Classroom ya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi pada pagi ini, Bapak ingin kita lebih semangat lagi. Pernah dengar tepuk semangat? Halo? Nih, tepuk semangat ya. Oke, ketikkan. Bapak maka majukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Coba Bisa. kita coba ya semuanya ya. Bisa dibuka layarnya supaya terlihat mengawali kegiatan pada pagi ini supaya kita tetap semangat, lebih semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar. Oke, siap ya? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Terima kasih anak-anakku yang sudah ikut. Mudah-mudahan pagi ini kita tetap semangat ya. Bapak minta izin untuk menampilkan materi surat dinas dan surat pribadi. Mungkin kalian sudah dibaca ya ini ya, di Google Classroom sudah Bapak kirim. Oke. Apa sih yang akan kita pelajari pada kali ini? Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah, oke, makasih. Nah, kita akan mempelajari tentang surat dinas dan surat pribadi. Apa sih surat dinas? Apa juga surat pribadi? Nah, di sini kita akan mengetahui ciri-ciri tentang surat dinas dan surat pribadi. Nah, mengidentifikasinya, kemudian menyimpulkan. Ini ranah pengetahuan, sedangkan ranah keterampilannya nanti kita bisa membedakan antara surat dinas dan surat pribadi. Oke, sekarang perhatikan. Menurut kalian, dari dua contoh surat ini, mana yang disebut surat dinas? Yang mana? Ada yang bisa menjawab? Nggak ada gambarnya, Pak. Oh, nggak ada gambarnya. Ada kok, Pak. Ada. Ini, Pak. ada nggak? Ada, Pak. Ada. Ada ya? Nah, surat dinas yang mana? Dari dua gambar ini, ayo. Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau? Ada yang mau menjawab? Silakan. Sebelah kanan. Terima kasih. Ada lagi? Benar nggak sebelah kanan? Benar, Pak. Benar. Iya. Nah, sekarang mana yang disebut surat pribadi? Yang mana ini surat pribadi? Ada yang bisa menjawab? Mana sih surat pribadi? Yang kiri, Pak. Oh, yang kiri. Nah, sekarang ada yang mau mencoba untuk menjawab yang disebut surat dinas? Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yo, Bapak yakin kalian anak-anak hebat. Ini kenapa sih disebut surat dinas? Kenapa disebut surat pribadi? Nah,
Mana? Ada yang bisa? Sekarang kan kalian tahu nih perbedaan mana yang disebut surat dinas dan surat pribadi. Sekarang apa sih yang bisa membedakan? Kenapa nih disebut surat dinas, sedangkan yang ini disebut surat pribadi? Nah, jangan malu-malu, silakan jawab. Apa yakin kalian bisa? Cuman oh iya, boleh ditulis di chat, boleh. Siap, Bapak lihat chatnya ya. Ini ada Yarika yang sebelah kanan Pak, surat dinas. Felicia sebelah kanan. Raya juga menjawab sebelah kanan. Sedangkan surat pribadi, saya menjawab sebelah kiri. Mikael Cheng sebelah kiri. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ketika kita mengetahui mana surat dinas dan surat pribadi, apa sih yang membedakan? Apa sih ciri-cirinya? Ada yang bisa jawab? Tidak apa-apa, ditulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke, ini ada nih yang jawab. Dari Randian Riansah. Kalau surat dinas itu untuk menginformasikan kepada wali murid atau kepada bapak ibu guru. Bagus. Nah, siap. Ada lagi? Nggak apa-apa, buka mute-nya. Silakan dijawab. Kalau tidak, bisa ditulis di kolom chat ya. Oke. Di sini kalian akan belajar bagaimana membedakan antara surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang isinya tentang keperluan pribadi yang ditulis secara pribadi ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Dalam membuat surat pribadi tidak ada aturan tertentu yang mengikat. Jadi, nih, surat pribadi itu isinya untuk keperluan pribadi, ditujukan kepada orang tua, sahabat, yang unsurnya adalah untuk keperluan pribadi. Kemudian tulisannya menggunakan bahasa yang tidak baku. Terus cara penulisannya pun tidak ada aturan yang terikat ya. Berbeda dengan surat dinas. Nah, kalau surat dinas ini ditulis sesuai dengan selera masing-masing. Meskipun demikian, etika maupun penggunaan bahasa yang sopan tentu tetap diperhatikan sesuai latar belakang dan kepada siapa surat itu hendak dilayangkan. Berarti bahasanya baku, penulisannya ada aturan tersendiri. Nah, itu perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Oke, lanjut ya. Sekarang ciri-cirinya. Ngomong-ngomong, terlihat? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini ciri surat pribadi. Tidak menggunakan kop surat, tidak mencantumkan nomor surat dalam lampiran, menggunakan bahasa yang bebas, yang tadi tidak baku, ditulis dengan format yang bebas, tidak terikat penulisannya. Oke, sebelumnya Bapak mau nanya, ada yang sudah pernah membuat surat pribadi? Ayo. Siapa yang sudah pernah buat surat pribadi? Ada? Coba di chat ada yang jawab nih. Oh iya nih, banyak nih. Bapak baca dulu ya. Ada Anesopendi. Surat dinas umumnya memiliki ciri kop surat dan nomor surat. Bahasa yang digunakan bersifat resmi. Oke, bagus sekali. Felicia
Surat dinas adalah keperluan kedinasan yang bersifat resmi, dan surat pribadi adalah antara satu orang dengan orang lain. Bagus. Ini juga Raya juga menjawab, surat dinas adalah untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada siswa atau siswi dan bapak atau ibu. Bagus. Oke, ternyata anak bapak luar biasa ya. Nah, sekarang ada yang sudah pernah membuat surat pribadi? Ayo. Silakan buka mute-nya atau diisi di kolom chat juga tidak apa-apa. Ayo, siapa yang pernah membuat surat pribadi dulu? Surat pribadi itu ciri-cirinya isinya untuk keperluan pribadi, menggunakan bahasa yang tidak baku, tidak formal, bahasanya biasa aja. Terus penulisannya tidak terikat. Oh, ini Yarika sudah menjawab. Yarika Wulandari menjawab, pernah untuk tugas sekolah. Surat pribadi untuk Pak Guru dan Bu Guru ya. Terus siapa lagi? Ayo. Apa yakin kalian waktu pas di SD, karena kan kelas 7, ketika di SD kelas entah kelas 4 atau kelas 6 pernah membuat surat. Nah, tidak apa-apa. Raya sudah pernah Pak. Oh, ternyata banyak yang sudah pernah membuat surat pribadi. Nah, inilah ciri-ciri surat pribadi ya. Ada 4. Tidak menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak mencantumkan nomor surat, perihal, dan lampiran. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang bebas, artinya tidak baku. Ya. Kalau kalian membuat surat pribadi dengan teman, nah itu bahasanya kan tidak baku ya. Jadi bahasanya bebas. Ditulis dengan format bebas, artinya tidak ada keterikatan penulisan. Nah, ini surat pribadi. Lanjut ya. Sekarang surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Isi surat dinas berkaitan dengan pekerjaan bersifat resmi, menggunakan bahasa yang baku, penulisannya juga sesuai dengan ada aturannya. Nah, ini ciri-cirinya. Ada kop surat, menggunakan bahasa yang baku atau resmi, ada salam pembuka dan penutup, menggunakan format tertentu, menggunakan nomor surat, lampiran, perihal, menggunakan cap atau stempel. Nah, ini adalah ciri-ciri surat dinas. Oke, next berikutnya. Nah, ini di bagian ini Bapak sudah membuat perbedaan antara surat pribadi dengan surat dinas. Nah, kalau surat pribadi tidak menggunakan kop surat, tidak mencantumkan nomor perihal dan lampiran, menggunakan bahasa yang bebas, ditulis dengan format bebas atau tidak terikat. Berbeda dengan surat dinas. Nih, dia menggunakan kop surat, ada salam pembuka dan penutup, menggunakan nomor lampiran dan perihal, menggunakan cap atau stempel, menggunakan format tertentu. Format tertentu ini adalah format penulisan dan menggunakan bahasa yang baku atau resmi. Oke, anak-anakku sekalian, nanti pada lembaga kerja peserta didik, nah kita akan mencoba menguraikan ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas. Nanti kita buka Google Classroom-nya, kemudian di situ Bapak sudah membuatkan surat, contoh surat dinas dan surat pribadi. Nah, kalian nanti akan menunjuk mana bagian dari surat dinas, yang kop suratnya yang mana. Nah, kita belajar ya mengenal surat pribadi dan surat dinas.
Oke, Bapak berhentikan pengirimannya, Bapak stopnya. Ada yang mau bertanya tentang ciri-ciri surat dinas dan surat pribadi? Kita mulai coba ya. Kita coba kita masuk ke Google Classroom, nanti akan Bapak kirim lembar kerjanya. Kalian nanti akan belajar mencoba menentukan mana ciri-ciri dari surat dinas dan surat pribadi. Oke, sementara kita keluar dulu. Ya, kalian buka Google Classroom-nya, tapi ingat jangan lupa untuk sebelum keluar ada pertanyaan dari Michael Cheng. Pak, sekarang PTS ya, minggu ini untuk bahasa Indonesia belum. Nah, sekarang kita akan membahas persiapan PTS. PTS 2 untuk bahasa Indonesia kelas 7, materinya ada 2. Yang pertama, buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua adalah surat dinas dan surat pribadi. Ya. Adapun materi lengkapnya yang sudah Bapak kirim di Google Classroom, coba kalian baca lagi bahan ajarnya, ya. Kemudian materi-materi berbentuk PowerPoint juga bisa dibuka di sana. Oke, Bapak akhiri pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Ya, sampai jumpa. Jangan lupa untuk membuka Google Classroom-nya, isi absen dan buka materinya. Di situ Bapak menyiapkan video motivasi untuk kalian. Jangan lupa untuk dibuka. Nah, nanti kita belajar bagaimana menjadi anak hebat yang mandiri. Demikian, tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.